Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah kepadanya dan selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara mendekatkan diri kepada orang-orang yang bisa menuntun kita menuju jalan yang telah Allah gariskan melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, dimanapun antum berada, hari ini di kajian siang ini kita Al-Fakir akan berbagi tentang sebuah cerita yang sangat menginspirasi dalam kehidupan ini. Tentunya bagaimana kita bisa menjaga hati kita untuk tidak selalu lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa selalu bersama dengan orang-orang yang punya cinta tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju cinta yang sungguhnya, cinta yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Semoga hati kita selalu dipenuhi dengan cinta, selalu dipenuhi dengan kasih sayang, selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Semoga anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, yang jauh juga, famili kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir akan berbagi tentang sebuah cerita, kisah dari tobatnya seorang pemuda yang sangat tampan jatuh cinta kepada seorang gadis yang juga sangat cantik rupawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu taubati fatan syabin wa jariyatin jamilatin ahabba kullu minhuma al-akhar. Kisah ini menceritakan tentang taubatnya seorang pemuda yang rupawan kepada seorang perempuan yang sangat jelita, di mana mereka bertemu di sebuah perkampungan, dan akhirnya terpautlah hati mereka berdua dalam sebuah ikatan cinta suci yang terbawa sampai mati. Kisah ini diceritakan oleh sahabat Raja bin Umar An-Nakhai. Diceritakan bahwa kana bil Kufah fatan jamilul wajhi syadidut ta'abbud wal ijtihad. Ada seorang pemuda di Kufah itu, seorang pemuda jamilul wajhi, punya paras, punya wajah yang sangat tampan. Syadidut ta'abbudi, dia sangat rajin beribadah, artinya dia masuk dalam kategori orang yang sangat religius. Wal ijtihad, dia juga seorang yang pekerja keras, tidak hanya beribadah saja tetapi balance antara hablum minallah dan hablum minan-nas. Wa kana ahad az-zuhad, dia termasuk salah satu orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanazzala fi jiwari qaumin min Nakha. Kemudian pemuda itu tinggal di sebuah perkampungan bersama kaum, melebur dengan kaum di Nakha. Fanadhara ila jariyatin minhum jamilah.
Fanadhara ila jariyatin, kemudian dia melihat seorang perempuan jelita, perawan, sangat cantik sekali. Fahawiyaha, kemudian pemuda tampan ini langsung jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Memang tidak bohong ya, pandangan pertama itu akan selalu membidik dengan benar pada target yang diinginkan. Cinta itu dari mata turun ke hati, betul itu. Wahama biha aqluhu, kemudian dari saking jatuh cintanya, jatuh cinta kepada seorang perempuan itu, hama biha aqluhu, pikirannya melayang-layang. Kenapa? Karena fokus pikirannya hanya ada pada satu titik, yaitu perempuan yang sangat cantik itu. Ternyata bukan hanya perempuan, bukan hanya laki-laki ini, pemuda ini yang kemudian ketika pandangannya terarahkan, kemudian ketemu dengan seorang perempuan yang cantik rupawan, malah sebaliknya juga. Wa nazzala biha mithlul ladzi nazzala bih. Apa yang terjadi kepada laki-laki itu, pemuda itu, ternyata juga terjadi. Jadi getaran hatinya itu sampai kepada si perempuan itu. Ada kesamaan rasa di dalam hatinya. Ada cinta yang terbalas, cinta yang kemudian langsung diterima dari hati. Memang ada sebuah dau, ketika sesuatu itu keluar dari hati maka akan diterima dengan hati. Tapi yang jelas kita tetap harus hati-hati, karena hati ini akan selalu berbolak-balik. Sumiyal qalbu qalban litaqallubi, hati ini diberi nama hati qalb litaqallubi, karena hati ini bisa berbolak-balik. Satu detik iya, satu detiknya lagi tidak. Maka mintalah kepada Allah agar hati ini selalu dijaga untuk selalu tetap di ajaran Nabi Muhammad SAW dan selalu berjalan di jalan yang telah Allah tetapkan. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Kaum muslimin dimanapun antum berada, dari pertemuan keduanya ada keterpautan hati, ada kesamaan rasa yang kemudian, karena seorang pemuda ini bukanlah orang yang hanya ingin bermain-main dengan perasaan, tetapi ingin mewujudkan dengan kenyataan, mewujudkan menjadi nyata, tidak hanya berandai-andai, tidak hanya bermimpi. Maka arsalah tuha min abiha, kemudian pemuda ini mengutus seorang utusan untuk melamar si perempuan ini. Sangat mulia sekali. Beda dengan anak-anak kita sekarang, beda dengan anak-anak sekarang. Ta'arufnya itu sudah berbeda. Ketika tidak pegang tangan, tidak ketemu berduaan, itu bukan ta'aruf. Tapi pemuda ini luar biasa. Kenapa? Dia sudah masuk kategori pemuda yang syadidut ta'abbud. Seorang yang religius, tidak hanya pandai berbicara, tetapi dia juga sudah mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Kemudian seseorang yang disuruhnya itu datang kepada ayahnya, akhbarahu annaha musammatun libni ammin lah. Jadi karena tujuan dari seorang yang diutus oleh pemuda itu untuk melamar si gadis ini, kemudian ayah si gadis ini menceritakan bahwa sebenarnya anak perempuan yang cantik jelita ini sudah ditunangkan, sudah dijodohkan dengan sepupunya. Si perempuan tahu bahwa utusan yang datang itu adalah utusan laki-laki yang kemudian ketika bertemu langsung jatuh hati kepadanya. Dan ternyata ada tirai penghalang di antara keduanya. Apa yang terjadi? Ishtadda alaihima ma yuqasiyani min alamil hawa.
Keduanya mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa. Apa itu? Rindu hati yang sangat dalam karena cinta yang menggelora di dalam hatinya, di dalam hati keduanya. Fa'arsalat ilaihil jariyah. Karena utusan itu kemudian sudah tahu bahwa perempuan itu sudah dijodohkan dengan anak pamannya, dan si perempuan itu juga sadar dirinya sudah terikat dengan perjodohan itu, arsalat ilaihil jariyah. Kemudian perempuan cantik ini mengirimkan surat kepada pemuda ini. Qad balaghani syiddatu mahabbatika li. Sungguh telah sampai kepadaku. Aku tahu bahwa engkau sangat mencintaiku. Wa qad ishtadda bala'i bik lidzalika ma'a wujudi bik. Dan sungguh sangat menyiksaku karena engkau, karena sebab cinta yang kau berikan kepadaku. Fa in syi'ta zurtuk wa in syi'ta sahaltu lak an ta'tiyani ila manzili. Karena si perempuan ini sudah tahu bahwa laki-laki yang dia cintai tidak mungkin melamarnya karena dia sudah dijodohkan. Maka perempuan ini mengirimkan surat kepada laki-laki pujaannya, laki-laki yang sangat dicintainya. Isi surat itu dua. Pertama, dia akan datang kepada pemuda itu, perempuan ini akan datang kepadanya jika ia mau. Yang kedua, jika pemuda itu setuju dan mau, maka dia akan membuka pintu untuknya selebar mungkin, atau bahkan akan memberikan jalan terbaik, termudah, agar ia bisa datang bertandang ke rumahnya. Jadi inti dari surat yang dikirimkan oleh wanita ini dua. Jika engkau mau, aku akan datang ke rumahmu. Yang kedua, jika engkau mau, maka datanglah ke rumahku dan aku akan membukakan pintu selebar mungkin untukmu. Ini saking tergila-gilanya perempuan terhadap laki-laki ini, dan juga sebaliknya. Apa jawaban dari laki-laki yang zuhad, orang yang sangat zuhud ini, syadidut ta'abbud, orang yang sangat religius ini? Faqala Rasul, maka laki-laki ini berkata kepada orang yang memberikan surat itu, kepada utusan itu, Pak Pos lah. Apa jawabannya? La wahidatan min hatain khaslatain. Aku tidak akan pernah mengerjakan dua hal ini dengan alasan satu, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Jawaban yang pertama, aku takut jika aku bermaksiat kepada Tuhanku, karena siksaan dari Tuhanku itu azim. Yang kedua, akhafu naran la yakhbu sa'iruha wa la yakhmadu lahabuha. Aku takut pada neraka yang apinya tidak akan pernah padam untuk berkobar, bahkan untuk melahapku. Jadi yang pertama,
Dia tidak mau bukan karena tidak cinta, tapi dia betul-betul cinta karena Allah. Jika dia bertemu, maka cintanya akan ternodai. Jika dia melakukan dua hal ini, dia sudah mengkhianati kesucian cintanya, maka dia menolak. Falamma insarafa ar-rasulu ilaiha fa'ablaghaha maqal qalat wa arahu ma'a hadha zahidan yakhafu Allah ta'ala wallahi ma ahadun ahaqqu bihadha min ahadin wa innal ibada fihi lamushtarikuna. Setelah perempuan itu pulang dari rumah laki-laki itu, kemudian dia datang bertandang ke rumah si perempuan yang menyuruhnya untuk mengirimkan suratnya. Dia menyampaikan apa yang menjadi pembicaraan antara Pak Pos itu dengan laki-laki. Maka setelah itu perempuan itu berkata, aku melihat laki-laki ini memang adalah seorang yang zahid. Dia takut kepada Allah. Laki-laki ini yang aku inginkan. Ma ahadun ahaqqu bihadha min ahadin. Tidak ada seorang pun yang ahaqqu bihadha, yang lebih berhak dari pemuda ini. Tidak ada seorang pun. Artinya dia sudah memapankan hatinya untuk tidak membuka hati selain kepada pemuda itu. ثم انخلعت من الدنيا وألقت علائقها خلف ظهرها ولبست المسوح. Kemudian perempuan ini ternyata bukan perempuan yang biasa-biasa saja. Perempuan itu adalah seorang perempuan yang ekonominya kelas ekonomi ke atas. Dia kemudian melepaskan semua perhiasan yang ada dalam dirinya. Dia melepaskan identitasnya sebagai seorang yang kaya, katakan seperti itu. Kemudian dia berusaha untuk menjadi seorang yang sederhana, bahkan yang zahidah. Dia melepaskan pakaian istimewanya, pakaian kebanggaan yang disematkan oleh orang tuanya. Dia memilih sederhana. Waja'alat ta'abbud. Perempuan ini kemudian meningkatkan intensitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, ma'adzalika tadhubu wa tanhallu hubban lil fata hatta matat syauqan ilaih. Kemudian perempuan itu hancur sehancur-hancurnya, karena dia jelas tahu bahwa dia tidak akan bisa memiliki laki-laki ini, karena dia sudah diperjodohkan. Cinta yang mendalam dalam hatinya kemudian terbawa rindu yang sangat melekat dalam hatinya. Itu juga sangat membuatnya terpukul dan bahkan hancur sehancur-hancurnya, sampai hatta matat syauqan ilaih, sampai dia meninggal karena saking rindunya kepada laki-laki itu. Fakana al-fata ya'ti qabraha, karena laki-laki ini sudah tahu bahwa wanita yang dicintainya itu sudah meninggal. Pemuda ini ya'ti qabraha, dia datang kepada kuburannya. Fara'aha fi manamihi, di malamnya dia kemudian bermimpi. Wa ka'annaha fi ahsani manzar, dia seakan-akan melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang lebih bagus dari apa yang dia lihat. Faqala kaifa anti. Pemuda ini kemudian melihat perempuan itu, kemudian menyapa, kaifa anti, bagaimana keadaanmu, bagaimana engkau? Malaki tiba'di, aku tidak bertemu denganmu ba'di. Faqalat, maka perempuan itu kemudian menjawab, ni'mal mahabbatu ya habibi hubbuka.
bagus-bagusnya cinta itu, wahai kekasihku, adalah mencintaimu. Jadi tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada mencintai orang yang kita cintai. Hubbun yaqudu ila khairin wa ihsan. Cinta yang bisa menuntun kita kepada kebaikan wa ihsan. Bukan cinta yang menjerumuskan kita ke dalam kubangan kesesatan dan bahkan ke dalam kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Jadi katanya si perempuan ini, ni'mal mahabbah ya habibi hubbuk. Faqala ala dzalika ila ma sirti. Kemudian pemuda ini berkata kepada, merespon apa yang disampaikan oleh perempuan cantik ini, ila ma sirti. Bagaimana engkau menjadi seperti ini? Faqalat, maka ia kemudian menjawab, ila na'imin wa 'aishin la zawala. Aku mendapatkan ini, mendapatkan kenikmatan ini, mendapatkan kehidupan yang tidak akan pernah hilang. Fi jannatil khuld, di dalam surga yang abadi. Mulkun laisa bil fani. Di dalam surga itu ada kerajaan yang tidak akan pernah rusak. Faqalalah, kemudian pemuda ini berkata kepada perempuan itu, udzukurini hunak. Udzukurini hunak. Ingatlah kepadaku di sana. Fa inni lastu ansak. Karena diriku, aku ini tidak bisa melupakanmu. Faqalat, perempuan itu kemudian menjawab, wala ana. Demikian pula aku. Wallahi ansak. Wala ana, aku tidak. Wallahi ansa, demi Allah aku bisa melupakanmu. Katanya pemuda itu, aku tidak bisa melupakanmu. Tapi perempuan ini menjawab, wallahi aku melupakan, aku bisa melupakan. Walaqad sa'altu rabbi maulaya, aku sungguh telah meminta kepada Tuhanku, wa maulaka, dan Tuhanmu, fa'a'anani ala dzalika bil ijtihad. Kemudian Allah itu kemudian memberikan pertolongan kepadaku ala dzalika, atas agar aku bisa melupakan itu, melupakanmu. Tentunya bil ijtihad. Tidak bisa kemudian ketika kita ingin melupakan sesuatu berjalan mengalir seperti air, tidak. Harus ada upaya, harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Minta pertolongan kepada Allah. Thumma wallat mudbirah. Kemudian perempuan cantik ini perlahan mundur dan berpaling. Faqala laha, kemudian laki-laki ini berkata kepadanya, mata arak, kapan aku bisa melihatmu lagi? Kapan aku bisa melihatmu lagi? Apa jawaban perempuan cantik rupawan ini? Qalat, sata'tina an qarib, engkau pasti akan datang dalam waktu dekat. Engkau pasti akan datang kepadaku dalam waktu dekat. Falam ya'ish al-fata ba'da ru'ya illa sab'a layal. Pemuda ini ternyata setelah bermimpi bertemu dengan orang yang sangat dicintainya, lam ya'ishil fata ba'da ru'ya illa sab'a layal. Setelah selang 7 hari, kemudian pemuda itu menyusul menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala hatta mata, sampai ia meninggal, membawa cinta dan rindu yang suci. Cinta karena Allah, rindu karena Allah dia bawa
menghadap Allah Rabbul Alamin, menemui kekasih hatinya, kekasih pujaan hatinya, soulmate-nya. Rahimahumullah. Semoga Allah memberikan kasih kepada keduanya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kita senantiasa selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan ketabahan, kesucian di dalam hati kita untuk mencintai dan menyayangi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma tsabbit qulubana ala dinil Islam. Allahumma tsabbit qulubana ala mahabbati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tsabbit qulubana ala mahabbati salihin. Demikian kajian siang hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik, yang bisa kita amalkan, yang bisa menguatkan hati kita, cinta kita, bahwa cinta itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.